Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang kita ketemu kembali di pertemuan kita yang ke-12, yaitu kita akan membahas segala macam mengenai analisa sistem informasi, terutama khusus tentang diagram arus data. Adapun lanjutan alat bantu perancangan sistem. Nah, di mana materi ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan menekankan bagaimana konsep data flow diagram itu sebenarnya. Adapun diagram arus data atau data flow diagram adalah representasi grafik dari sebuah sistem di mana DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di mana sistem atau komponen-komponen tersebut dan asal tujuan dan penyimpanan dari data tersebut. DFD terbagi atas beberapa level, 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut pada ke konteks diagram, bagian dari data flow diagram, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam keluar sistem entitas eksternal. Konteks diagram menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luarnya. Nah, berikut gambarannya mengenai konteks diagram. Ada beberapa aturan konteks diagram. Nah, sebenarnya ini juga pernah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi perlu kita ulangi lagi supaya lebih mengingatkan atau lebih merefresh kembali mengenai materi tersebut. Aturan konteks diagram, yang pertama, jika terdapat banyak terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu kali, sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit. Kedua, jika terminator memiliki individu, sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan personel tersebut. Kemudian karena fokus utama adalah mengembangkan model, maka penting untuk membedakan sumber atau research dengan pelaku atau handler yang pada dasarnya adalah sama. Nah, tadi kita kembali lagi ke data flow diagram. Singgung sedikit konteks, kenapa? Karena relate-nya sangat kuat sekali. Konteks diagram, data flow diagram itu sangat berhubungan. Makanya tidak bisa dipisahkan antara kedua diagram tersebut. Simbol yang digunakan adalah external entity atau kesatuan luar atau batas boundary atau batas sistem. Kemudian data flow, proses, dan data source. Kesatuan luar di sini maksudnya adalah suatu kantor, departemen atau divisi lain dalam perusahaan tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Orang atau kelompok orang di organisasi tersebut tetapi di luar sistem yang dikembangkan. Suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi, misalnya langganan, pemasok, sistem informasi lain di luar sistem yang dikembangkan. Kemudian sumber asli dari transaksi, kemudian penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh sistem. Itulah kira-kira bentuk gambaran kesatuan luar. Ini ya bentuk simbol entity. Nah, kalau maksud dari arus data di sini seperti formulir atau dokumen, laporan tercetak, tampilan atau output layar, masukan atau untuk komputer, komunikasi ucapan, surat-surat, suatu isian yang dicatat dalam buku agenda, transmisi data, dan lain-lain. Dikira gambarnya seperti ini. Ya, bisa diperhatikan. Nah, semua konsep gambar ini harus sesuai dengan simbol yang kita tampilkan sebelum ini. Bisa dilihat gambarnya di mana konsep arus. Nah, sekarang untuk proses, apa saja yang dikatakan proses? Yaitu kegiatan atau kerja yang dilakukan orang, mesin, atau komputer. Semua proses harus ada input dan harus ada outputnya. Physical data flow diagram, proses dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau komputer. Sedangkan logical data flow diagram, proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, untuk proses, identifikasi proses biasanya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses. Kemudian nama proses menunjukkan apa yang dikerjakan proses, biasanya diawali dengan kata kerja. Pemproses pada PDFD tidak hanya oleh komputer, tapi juga bisa proses manual atau mesin non-komputer. Jadi harus disebutkan. Pada LDFD menyebutkan nama program yang melakukan proses bila dalam sistem terdiri atas banyak program. Simpanan data yaitu adalah suatu file atau database di sistem komputer, suatu arsip atau catatan manual, suatu kotak tempat data di meja kerja atau meja seseorang, suatu tabel acuan manual, suatu agenda atau buku. Ya, ini bisa dilihat simbol, ada yang kotak persegi panjang yang paling atas yang tidak ada tutupnya, itu adalah simbol untuk data source atau file. Nah, kesalahan yang muncul seperti yang di bawah. Antara file ke file itu nggak boleh, tapi yang bolehnya adalah antara proses yang langganan kotak persegi itu keluar panahnya ke D2.
Kalau penjualan dia simbolnya adalah simbol file, tidak boleh file ke file tidak bisa. Tapi kalau dari proses ke file itu bisa. Update data, arus data menuju ke simpanan data dari suatu proses menunjukkan menambah atau menyimpan record baru, menghapus record, merubah nilai data di suatu record. Arus data yang berasal dari simpanan menuju proses menunjukkan proses tersebut menggunakan data yang ada di simpanan data. Ada beberapa perbedaan dengan bagian alir. Dengan bagian alir ya, yang seperti yang ditunjukkan di ASI. Proses data alir data dapat beroperasi secara paralel. Data alur data lebih menunjukkan arus dari data. Kemudian tidak dapat menunjukkan proses perulangan dan proses atau pengambilan keputusan. Bagan alir menunjukkan proses yang urut. Bagan alir menunjukkan arus data prosedur. Bagian alir program menunjukkan arus data algoritma. Kelemahan data alur data tidak dapat menunjukkan proses perulangan, tidak dapat menunjukkan proses keputusan, dan juga tidak dapat menunjukkan proses perhitungan. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita yang terakhir ini. Semua konsep sudah dijelaskan dan semoga bisa memahami mata kuliah analisa sistem informasi yang dimana merupakan suatu gambaran proses merancang sistem informasi yang baik dan efektif. Sampai ketemu kita di materi selanjutnya atau di pertemuan atau di mata kuliah yang lain. Mohon maaf kalau salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.